pagi, salam sehat. Ada lagi bersama program Bicara di Antara Megapolitan. Saat ini saya berada di kedai kopi di Kota Bogor, yaitu Ajo Turkish Coffee yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor. Saat ini telah hadir bersama saya ke marketing Ajo Turkish Coffee, yaitu Ibu Iqman. Assalamualaikum Iqman. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Semangat ya Bu ya. Baik, sahabat Antara, bahwa di luar sana tersebar kedai kopi berbagai macam pilihan, dari mulai berbahan kopi dari Arabica ataupun Robusta. Begitu pula dengan cemilan-cemilan yang ada dari berbagai macam cemilan. Khususnya kalau di kopi Turki ini ada khas dari Turki. Kalau melihat sepintas tadi ada kelapa, ada kunafa, dan conek-conek khas lainnya. Baik, Iqma ya. Gimana sih Bu awal ceritanya kopi Turki ini yang dari Kota Bogor ini? Mungkin dari beberapa tahun belakang sampai akhirnya di sini. Jadi Ajo Turkish Coffee awalnya dia didirikannya tahun 2022. Tapi sebelumnya tuh kita bukan di sini tempatnya. Tempat kita itu awalnya ada di Jalan Ahmad Yani, nggak jauh dari sini, jalan sebelum Sudirman ini. Lalu kita pindah ke Jalan Sudirman ini karena dulu di Ahmad Yani itu space-nya kecil banget. Jadi kita tidak bisa menampung banyak customer dulu. Jadi kita waktu itu dituliskan sama manajemen untuk pindah ke Jalan Sudirman ini supaya dapat space yang lebih besar lagi. Iya. Pindah ke sini tahun berapa? Di awal tahun 2023. Jadi udah cukup ini lah ya. Apa saja yang di sini? Apa aja sih Bu yang di sini, kopi atau makanan apa gitu ya? Jadi andalan di situ. Andalan di sini kalau untuk basicnya tuh kita sebenarnya kedai kopi ya, bukan restoran besar gitu. Kita basicnya kedai kopi, jadinya banyak menyajikan aneka macam kopi yang basicnya menggunakan metode Turkish coffee. Untuk menu minumannya sendiri, kopinya banyak yang modifikasi karena menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Jadi banyak, misalnya di sana nggak mungkin, di sana kan tidak ada kopi susu gelaran misalnya. Di sini kita modifikasi jadi ada gitu. Dengan basicnya menggunakan metode Turkish coffee tadi. Terus untuk minuman kopi kita ada beberapa bestseller. Kalau untuk kopi hitam kita ada bestsellernya di Ottoman. Itu dari awal Ajo Turkish Coffee buka, itu udah jadi bestseller kita. Jadi itu nanti wajib dicoba. Ottoman itu dia kopi hitam pakai rempah-rempah. Nah, untuk kapulaga kita pakai kapulaga yang dari sana, terus pakai cengkeh, jahe, dan kayu manis. Terus ada juga pistachio granule coffee, dia itu kopi susu di situ. Nanti kopi susu dia pakai butiran kacang pistachio. Pistachio juga kan khas banget ya di sana di Turki gitu. Nah, terus untuk makanannya, kita bestsellernya ada di kunafa cheese, baklava sama lokum atau Turkish bilang. Itu makanan nih ya. Nah, tadi Ibu Asma ceritakan bahwa perbedaannya itu dari segi proses pembuatan ini. Iya. Cara seperti apa sih Bu yang berbuat? Jadi metode Turkish coffee ini dia metode yang udah metode seduh kopi yang udah ada dari tahun 1540-an. Jadi dari zaman dulu lah di sana ya, di Turkinya ya. Metode ini tuh udah jarang sekali ditemukan di Turkinya sendiri. Yang menggunakan pasir tuh udah jarang. Jadi dengan pasir ya? Nah, jadi kita metodenya itu menggunakan pasir panas gitu ya, dengan suhu tertentu. Nanti dia akan keluar kuingnya gitu, nanti baru diseduh. Seperti itu cara pembuatan, proses pembuatan. Itu berapa lama tuh di saat di pasir sampai ke jadi 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit. Itu kalau misalnya banyak yang pesan berarti ya nggak mau antri ya Bu ya. Karena sebenarnya Turkish coffee sendiri tuh menurut saya bukan soal tentang kita sekedar minum kopi ya, tapi kita kalau bicara Turkish coffee itu kayak jadi flashback, kita jadi tahu sejarah kopi. Jadi kita sebagai penikmat kopi tuh jadi justru banyak yang tertarik tuh melihat pembuatannya itu. Karena kan dia jadi tahu ya hal yang
bagi kita tuh karena udah di tahun 2000-an ini itu hal yang baru, padahal itu tuh udah lama ya, karena sudah jarang. Bahkan Turkish coffee ini udah masuk UNESCO, jadi dia warisan tak benda gitu. Jadi banyak yang tertarik juga dengan cara pembuatan itu dari pasir itu karena sudah jarang. Nah itu sahabat Antara ingin menikmati kopi yang penyajian atau yang berbeda, silakan ke Rajo Turkish Coffee yang ada di Jalan Sudirman, Kota Bogor. Nah kalau untuk saya lihat di pas masuk tadi itu ada tulisan di situ kopi pertama Kota Bogor. Ya. Itu emang benar ya, kenyataannya emang seperti ini ya, di sini. Emang benar. Oh, emang seperti itu ya. Ya, jadi emang awalnya tuh kedai kopi Turki itu kan memang belum ada ya di Kota Bogor. Jadi selain menjadi daya tarik, juga memang semua konsep yang ada di Turkish Coffee ini memang plus bahan-bahannya kita ambil dari sana. Jadinya memang origin banyak yang origin dari sana, sampai pernak-pernik kita pun dari sana, souvenir dan lain-lain kita dari sana gitu. Jadi memang kedai kopi Turki pertama di Bogor ya ada Turkish Coffee. Jadi memang pengen mindset orang tuh pengen jadi nempel gitu. Ya. Kedai kopi Turki gimana ya? Oh ya udah di Ajo. Oh iya, bagus berarti ya. Itu kalau dari rasanya sendiri itu bagaimana sih kalau perlu disampaikan rasa dari yang khas ini? Dari kopinya ya. Jadi kalau untuk rasa kopinya sendiri, karena kita menggunakan metode Turkish Coffee yang dari pasir ini, dia sedikit lebih tebal ya rasanya. Terus ada aroma smoky. Nanti coba. Ya, siap. Ada aroma smoky sedikit. Jadi akan ada perbedaannya sih dengan menggunakan mesin sama dengan menggunakan pasir. Metode ini. Kalau dari bahan kopinya sendiri, mungkin didatangkan langsung dari Turki. Kita ada dua ya. Jadi kita ada kopi yang pure black ini dari Turki langsung. Menu di kita namanya black coffee Turkan Peci. Nah itu pakai bubuk kopi dari Turki yang kita bawa dari Turki. Untuk menu lainnya ada juga yang menggunakan kopi lokal. Karena perlu diakui kopi lokal kita itu luar biasa emang sekali. Begitu. Lokal mana nih Bu dipakainya? Kita pakai Mandailing. Nah itu kopi lokalnya kita house blend tadi ya. Kita house blend. Nah itu banyak kita gunakan terutama untuk kopi-kopi dingin. Karena untuk di mix dengan sirup kayak gitu, kopi lokal tuh lebih jauh lebih enak sih. Ya, itu kan dari emang hasil kopi di sini ya. Itu temannya kopi kan pasti ada camilannya. Dari beberapa makanan. Baklava juga ada di sini ya. Sama beberapa itu khas Turki banget gitu ya, dan matching sama kopinya. Nah terus kalau terkait ini Bu, yang ada di kopi Turki ini ya, itu banyak yang sering kesini atau orang-orang mana yang berkunjung ke kopi Turki yang ada di Bogor? Kalau lagi Turkish Coffee sendiri, pengunjungnya tentunya banyak dari orang Bogor ya, untuk pelanggan gitu. Tapi nggak dipungkiri, tiap weekend tuh banyak banget orang dari luar kota khusus datang ke sini. Jadi kadang dia nginep di mana, datang ke sini gitu. Utamanya di hari Sabtu dan Minggu ya. Banyak kedatangan tamu-tamu dari luar kota. Kalau ditanya tahu dari mana, mungkin taunya dari sosmed itu sendiri. Jadi yang dari sosmed tuh engagementnya mungkin tinggi ya untuk suatu usaha. Jadi kalau memang peminat kopi itu memang nggak selalu dari Bogor ya? Iya. Itu bukannya dari jam berapa sih di sini? Kita hari weekday, Selasa sampai Kamis, kita buka dari jam 11 sampai jam 8. Terus di hari Jumat, kita buka jam 1 sampai 9. Jumat juga buka ya? Jumat buka. Kalau Sabtu Minggu kita bukanya dari jam 11 sampai 9 malam. 9 malam. Kalau Senin kebetulan kita tutup. Ya emang Senin tutup ya. Tapi rata-rata penikmat kopi itu sebenarnya berbagai macam sih, ada yang malam atau pagi gitu yang mungkin untuk semangat gitu ya, semangat. Tapi menurut banyak di info di luar ya, di internet gitu,
itu sebaiknya emang di sekitar jam 9 jam 10 sih kalau untuk minum kopi yang baik gitu. Karena kan energinya kan mungkin dari pagi sampai segitu tuh udah terpakai, jadi diluangin lagi, diikatin lagi sama minum kopi. Jadi di sini tuh mungkin ada ya yang sampai malam ya kopi gitu. Ada sih, tapi mungkin kita kalau jam sibuknya itu lebih dari siang sampai sore. Orang banyak minum kopi kalau di sini. Yang biasa lu tuh apa? Kopi namanya kopi apa? Ottoman, di kopi hitamnya kopi Ottoman. Ottoman ya. Kalau di kopi susunya kopi pistachio. Pistachio berang kopi. Tapi kalau misalnya di sini misalnya yang nggak suka kopi ada nggak sih yang ada. Kita tetap ada non kopi sama teh. Tehnya kita juga kita datang dari Turki. Ada tehnya juga ya. Jadi kalau yang nggak suka kopi bisa ada non kopi. Kita biasanya coklat. Oh, coklat juga ada. Coklat ada. Jadi coklat banyak ngincernya coklat sama di teh kalau dia nggak suka. Tapi produk kopi teh sama coklatnya dari lokal. Enggak, dari Turki. Oh, dari Turki juga ya. Nah, oke. Jadi sahabat antar yang mungkin mau berkunjung ke sini yang nggak suka kopi, ya ada juga teh, ada juga coklat tadi Bu ya. Nah, ini yang di depan nih boleh tanya nih Bu ya. Ini kalau ini tuh teh juga ini ya dari Turki. Ini produksi Turki. Jadi kita pakai Earl Grey tea ini. Selain untuk yang pure tea, kita juga di milk tea kita pakai ini. Jadi kita ada Turkish milk tea ya, kayak teh susu gitu. Kita pakai teh. Jadi tetap pakai gula ya? Ada yang lain. Tetap pakai gula kan ya? Kalau yang pure tea-nya enggak. Dan itu udah enak sekali. Oke. Boleh dicoba. Kalau ini untuk alat apa nih? Kalau ini kita namanya ibrik. Jadi ibrik ya? Ibrik. Oh, ini buat di pasir itu ya? Ini buat pembuatan kopi Turki di atas pasir, kita pakainya ibrik. Dan ini sesuai yang saya bilang tadi, jadi perlengkapannya kita ambil dari Turki langsung. Oh, jadi dengan tempel di pasir ini jadi panas, lalu dia mendidih, naik itu baru disajikan di cangkir. Ya, betul. Oh, menarik juga ya, seperti jadi tidak ada seperti. Dan itu pun bentuknya lucu-lucu nih, ada yang polos kayak gini nanti. Oh, ini juga ya? Oh, ini juga di sana ya, di pasir di. Oh enggak, kalau ini dia kayak gelas. Oh, gelas ya Ini cangkir. Oh, ini cangkirnya. Lucu sekali ini, kayaknya jarang ada di Indonesia ini. Bagus. Nah, dari usaha di sini ya, dari usaha ada nggak hambatan atau tantangan yang mungkin? Setiap usaha sih menurut saya pasti ada hambatan dan tantangan yang tersendiri ya. Apalagi kita pakai metode yang tidak lazim istilahnya gitu. Jarang kan orang pakai metode ini. Kadang mungkin, apaan sih itu gitu kan, kayak bingung gitu orang-orang. Jadi salah satu tantangan kita itu yang memperkenalkan si Turkish Coffee ini ke orang-orang. Jadi kenapa kita di sini, tim yang ada di sini harus komunikatif untuk bercerita istilahnya gitu. Iya. Menceritakan dan menjelaskan sambil bikin kopi kita sambil menjelaskan apa sih Turkish Coffee ini. Jadi kita sambil ngobrol sama customer. Gitu. Karena salah satu tantangan kita yang memperkenalkan si Turkish Coffee ini. Dan kita pengen melestarikan si metode ini gitu. Tapi kalau yang udah yang tahu mah langsung duduk ya berarti. Oh iya. Kalau yang nggak tahu, kalau yang udah langganan, biasanya udah tahu mau beli apa, udah langsung duduk. Banyak Bu langganan sih. Alhamdulillah udah nggak kayak itu sih. Udah nggak gitu ya. Nah ini tadi selain dijajakan atau disajikan di sini, adakah untuk pemasaran lainnya kan juga kan di pasarkan. Itu strateginya gimana untuk nanti marketnya gitu? Strategi kita sih kita banyak memanfaatkan medsos ya. Itu jadi tidak dipungkiri medsos itu sangat penyebarannya luas ya. Jangkauannya sangat luas. Jadi orang luar kota bisa tahu aja Turkish Coffee ya pasti dia kalau ditanya pasti dia tahu dari medsos. Medsosnya apa nih Bu? Sampaikan. Instagram. Kita punya Instagram juga namanya ajo.turkish coffee. TikTok juga ada ajo.turkish coffee juga. Oh gitu. Jadi kita banyak foto video di situ. Media sosial ya. Selain yang udah. Termasuk kadang ceritain sejarah makanan kayak kunafa, baklava itu juga diceritain biasa di situ di si medsos kami itu. Iya. Tapi si makanan kunafa sama baklava emang awalnya udah ada atau baru-baru? Makanan
cemilan kudapan Turkinya kita kebetulan baru ada setelah pindah ke sini. Jadi lebih lengkap gitu ya. Karena bisa lebih maksimal kalau di sini dari segi tempat pembuatannya kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan lokasi kita space kita sempit ya, kecil. Jadi untuk bikin aneka menu tuh agak sulit. Terlalu sempit lah. Kalau di sini kan udah sedikit lebih luas, jadinya untuk bikin menu tuh kita lebih nyaman lah. Dan bisa lebih kasih customer kenyamanan lah dengan menu-menu kita gitu. Oke. Jadi produksi makanannya di sini juga ya? Ada yang di production house, ada yang di. Oh gitu. Jadi nggak semuanya di sini. Nggak semua di sini. Biasanya di sini sudah setengah jadi. Jadi kayak kunapa bikinnya di sini, tapi bahannya udah dibawa dari production house-nya. Terus kayak misalnya baklava di sini tinggal disajiin aja. Pembuatannya tetap di production house. Nah, si baklava sendiri berbagai macam rasa kan itu ya? Iya. Berbagai macam kacang. Kacang berarti. Kalau si baklava kan hanya satu model, tapi toppingnya itu macam-macam ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya di area sendiri nih Bu ya, di seperti ini emang kadang suka kelewat ya, tapi harus pelan-pelan gitu dari arah itu ya. Dan emang unik sekali ya, karena posisinya kita kan jarang sekali nih, biasa kopi dari turun mobil itu, waduh, apa yang strategi kayak gini? Jadi dulu tuh manajemennya terpikirkan pengen bikin konsep kayak di Turki bang. Di Turki juga kan di basement itu banyak tempat makan ya, yang turun ke basement itu. Nah, salah satu alasannya juga itu gitu, biar vibes-nya tuh Turki banget. Unik lah ya, jarang orang yang bikinnya gitu. Terus posisinya itu tempat, tapi ternyata kalau di Indonesia sendiri itu tidak lazim kan ya. Betul. Menaruh tidak sejajar sama jalanan tidak lazim, harus turun ke bawah ngompat gitu nggak. Ya tapi alhamdulillahnya ya itu salah satu tantangannya sih, memang benar tersembunyi itu salah satu tantangan, lokasi tersembunyi itu tantangan dalam buka usaha gitu. Tapi alhamdulillahnya orang bisa pada tahu ya dari itu tadi yang saya bilang, dari sosmed, dan utamanya orang-orang yang udah datang ke sini biasanya ngajakin lagi. Ajak lagi dengan yang lain, ngajakin keluarganya lagi gitu. Jadi gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut itu juga cepat sekali. Dan utamanya kita konsistensi rata sih, jadi berusaha untuk rasa kita tuh konsisten biar customer yang baik lagi tuh nggak kecewa gitu. Oh rasanya ya, saya waktu datang pertama kali kayak gini, dia langganan rasanya gini terus gitu. Nggak berubah gitu ya. Ya emang bisa dikatakan ketika kita udah ke bawah, tapi untungnya ada sirkulasi udara yang terbuka gini, jadi tidak lengkap gitu ya. Karena kan si kopi itu kan panas, jadi nggak ada warna. Ada ruang udara yang emang pas di sini ya, jadi langsung ke luar gitu, jadi tidak. Jadi dia turun padahal tinggi ya. Turun padahal tinggi ya, masih pada di bawah. Susah nih Bu cari lokasi sebenarnya. Susah. Nah awalnya nih Bu, ini saya mau play lagi dengan kopi Turki sendiri. Emang ada orang Turkinya nih? Kenapa? Ada orang Turkinya di sini gitu atau orang pengunjung? Enggak, maksudnya yang punyanya gitu yang kebetulan kalau untuk pemiliknya sih dia ada kenalan. Memang sebelumnya orang Indonesia berarti. Orang Indonesia, tapi dia punya kerabatan lah gitu di sana. Jadi untuk kayak distribusi si bahan baku gitu-gitu ya kita mudah gitu kan. Kebetulan memang udah ada yang handle di sana. Gitu ya. Baik, mungkin ini yang terakhir ya Ibu dengan kopi ini ya, dengan Ajo Turkish Coffee ini apa sih menjadi harapan Ibu ya sampai Pak ini buka baru lagi atau apa lain atau tempat seperti ini? Kalau untuk Ajo Turkish Coffee sih harapan ke depannya memang pengennya buka di kota lain, karena itu juga tingginya permintaan dari customer yang datang dari luar kota. Jadi kayak kapan buka di Jakarta misalnya, kapan buka di Bintaro kayak gitu, banyak sekali permintaan yang seperti itu. Tapi mungkin saat ini manajemen semua masih fokus di cabang pertama ini. Jadi pengen dimaksimalin dulu nih. Jadi kalau nanti misalnya ada perkembangan segala macamnya, pasti nanti kita
kedepannya adalah apa si planning itu memang ada. Iya Bu, jadi mungkin orang gak jauh-jauh kan untuk suatu saat kan juga dengan sini. Jadi ceritanya mau maksimalin dulu di Bogor ya Bu ya. Jadi biar kuat dulu nih. Harus kuat dulu si akarnya ini apa, mindset orang harus tertanam dulu, kopi apa ya udah kado aja gitu. Oh gitu. Ya, jadi sahabat Antara nih, siapa tahu nih ya, saya merasakan sensasi dari itu atau yang berbeda gitu ya. Mari, mangga di sini di ada kopi Najwa Turkish Kopi, ada di Jalan Sudirman. Terima kasih ya Ibu, dan sukses selalu ya. Harapan Ibu semua tercapai, kacamata lain, dan selalu banyak tamunya di sini. Demikian perbincangan kali ini dengan Najwa Turkish Kopi. Sampai ketemu dengan program berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di YouTube channel Antara Medan kita. Saya dari Sukarma, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.